Oke, Bung Rocky, kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Jadi kayak serial deh pembincangan kita hari ini. Kalau kemarin, kalau tadi pagi kan kita bicara soal ada tondo-tondo mengapa kemudian deklarasi Pak Prabowo sebagai calon presiden, ya calon presiden yang didukung oleh Projo itu tertunda, tidak lagi di depan panggung GBK yang megah, tapi digeser ke kediaman Pak Prabowo di Jalan Kertanegara. Tapi saya kira ini kita bagi ini saya kira medan pertempuran antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Kan begitu kira-kira kita bagi ya. Ya, Nah, tapi ada satu juga medan pertempuran antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh yang saya kira terjadi ya ini dengan rencana dari Nasdem untuk melakukan somasi terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebutkan bahwa ada dana miliaran dari Syahrul Yassin Limpo yang mengalir ke Partai Nasdem. Dan kita tahu 2 malam yang lalu Pak Surya Paloh itu juga menemui Pak Jokowi di Istana Presiden dan sampai sekarang tidak ada penjelasan apa perbincangan itu. Kita bisa menduga kira-kira apa sebenarnya yang terjadi. tentu kita bisa duga itu tukar tambah untuk bimbing solusinya, kira-kira Ya. begitu kan? Karena Hmm. Nasdem tetap belum sepenuh hati untuk mengambil sikap bermusuhan dengan Pak Jokowi. Karena Hmm. itu dia menghadap Jokowi itu. Tapi kemudian bagi Nasdem ya kalau sebetulnya udah ada arah untuk bimbing solusi, kenapa mesti menuduh Nasdem tuh? Kenapa nggak perorangan aja kan? Jadi terlihat bahwa KPK sengaja, kendati itu sebetulnya memang fungsi KPK untuk menuduh dengan bukti-bukti yang cukup tersedia bahwa Nasdem sebagai partai itu juga bisa dikenakan aturan korupsi kan, karena dianggap bahwa Nasdem sebagai kumpulan dari orang-orang yang mendirikan partai itu menerima gratifikasi. Jadi sebetulnya secara hukum juga bisa dianggap bahwa Nasdem itu adalah subjek hukum pribadi yang Ya, korporasi ini jadinya ya. Saya kira. ya itu tuh seperti korporasi yang harus Hmm. bertanggung jawab kan. Nah Nasdem tentu panik, wah kenapa sampai segitu tuh, dan Nasdem langsung bereaksi karena dianggap itu berarti Nasdem bisa dibubarkan seperti korporasi bisa dibubarkan kan kalau Hmm. keadaan semacam itu. Jadi Nasdem sebetulnya udah menduga bahwa pertemuan dengan Jokowi itu ya, atau publik menduga bahwa pertemuan Jokowi itu karena disembunyikan maka masing-masing memegang rahasia tuh, dan yang terbuka akhirnya adalah kejengkelan Nasdem. Nah, kejengkelan Nasdem dari awal justru kita dorong supaya jangan sekedar jengkel, Hmm. lakukan tindakan yang lebih radikal itu. Ngapain juga Nasdem masih pergi pada Jokowi, dan itu juga sinyal bahwa Nasdem mau tukar tambah lagi itu. Padahal bagi Jokowi nggak mungkin Nasdem diizinkan untuk mencalonkan Anies kalau potensi Anies menang itu luar biasa tuh. Jadi Hmm. itu intinya tuh. Ya, saya kira itu ya, Bung Rocky. Karena gini lah, kalau kita ngomong sudah bukan rahasia banyak sekali kasus-kasus korupsi itu ya, apakah itu formal atau tidak formal itu kemudian masuk ke partai atau masuk ke elit-elit partai lah. Dalam kasus misalnya BTS, korupsi BTS di Kominfo itu kan Pak Mahfud sendiri sempat menyatakan dia mendengar juga bahwa ada aliran dana ke 3 partai pada waktu itu gitu ya. Tapi karena mungkin ketiga partai yang nggak diproses karena ada dua, yang satu partai itu pasti jelas Nasdem, yang kedua itu ke partai yang menjadi pendukung pemerintah. Ini kan bisa kena semua tuh. Tapi mungkin dalam kasus ini, kasus Kementerian Pertanian ini klasternya bisa dilokalisir hanya ke Nasdem gitu, dan itu kaitannya dengan Anies Baswedan tadi. Ya, Nasdem mengerti itu. Saya kira Nasdem justru jengkel kenapa waktu kasus yang lain tidak diseret juga dengan prinsip yang sama kan. Iya. Jadi tetap Surya Paloh ada dalam kegamangan juga. Walaupun kita tahu bahwa Surya Paloh punya nyali untuk meneruskan apa namanya perkelahian dia, perkelahian politik dengan Pak Jokowi kan. Nah Hmm. Jokowi sendiri tetap merasa bahwa dia masih bisa mengendalikan Nasdem itu. Dan saya kira itu keliru tuh, dan makin lama makin terlihat kemampuan Nasdem untuk bermanuver dan menunggu momentum tuh. Jadi bayangkan Nasdem berani untuk mensomasi KPK itu artinya berani untuk mempertanyakan ini perintah siapa KPK, sehingga secara serampangan misalnya bagi pikiran Nasdem untuk mengaitkan partainya itu dengan korupsi seorang individu yang namanya Yasir Limpo. Apakah KPK juga disuruh oleh Jokowi? Kira-kira begitu pertanyaan tertutup dari Nasdem kan. Maka Hmm. Nasdem menguji dengan mengajukan somasi itu. Ya, iya, iya. Nah, jadi saya kira justru ini menurut saya bagus kalau Nasdem mengajukan somasi gitu. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya ini juga masih saling kirim sinyal gitu ya. Kalau kalau lu terlalu maju, ya gua
gua gunakan jurus yang pamungkas gitu. Tapi kalau lu mundur, ya kita mundur karena kita sama-sama win-win solution juga gitu. Ini soalnya tuh kayak takut atau masih pakewu seolah-olah masih akan ada semacam solusi kan itu sama juga dengan yang kita minta pada Ibu Mega. Ibu Mega pecat aja Gibran, pecat aja Jokowi sebagai Ya, anggota ya. partai. Demikian juga Nasdem, tarik aja seluruh menterinya dari kabinet kan lalu bikin pengumuman kan itu lebih Tinggal fair. satu kok, tinggal satu kok tanggung Jadi juga. tinggal satu. Jadi Iya. lebih fair sebetulnya. Jadi sementara tidak ada kejelasan, maka orang menganggap faktor Jokowi memang masih dibutuhkan oleh Nasdem dalam Hmm. soal Yassin Limpo. Faktor Jokowi masih diperhitungkan oleh uh, Megawati dalam soal dukungan terhadap Ganjar. Jadi pada saat yang sama Jokowi juga merasa gue masih berkuasa kok. Hmm. Sebetulnya itu juga sinyal palsu sebab di daerah-daerah di bahkan di kalau kita bertemu dengan elit desa tingkat desa Ya, ya. itu sinisme terhadap kelakuan Jokowi yang memastikan anaknya untuk ikut di dalam pertandingan politik dengan cara rekayasa Mahkamah Konstitusi itu udah jadi pembicaraan publik tuh. Nah Ya, Pak ya. Jokowi nggak ngerti itu tuh. Saya kira itu yang ditangkap oleh elit politik sehingga sinyal-sinyal yang berseliweran hari ini menunjukkan keadaan yang makin tidak menentu tuh. Padahal tinggal 2 hari ini pemilu itu mesti ada kepastian tentang siapa jadi calon wakil presiden. Ya, iya. Saya kira betul apa yang Anda sampaikan tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Nasdem ini yang makin menunjukkan pada kita satu hal yang saya bilang sebenarnya para elit politik itu busuk semua begitu ya. Kan gitu. Kedua, tetapi kemudian karena Pak Jokowi masih mengendalikan itu, dia ingin yang disebut busuk itu hanya yang kemudian melawan dia, sementara yang masih bersama dia tidak disebut busuk. Tentu sebagai Nasdem yang disebut busuk dia nggak mau terima. Loh kok jadi gue sendirian yang jadi korban kan gitu. Saya melihat Jokowi kehilangan peta. Jadi dia betul-betul meraba dalam gelap sebetulnya tuh Yes. karena keadaan juga menunjukkan makin lama sinisme pada Jokowi itu makin terbuka tuh. Kalau kita baca tokoh-tokoh yang tadinya mendukung Jokowi, orang Hmm. semacam Gunawan Muhammad tuh, walaupun kita anggap kenapa Anda baru terakhir menyadari itu tuh, apa Anda nggak punya kemampuan prediksi secara akademis atau secara intuisi politik bahwa Jokowi pada akhirnya akan bertindak otoriter tuh. Nah ini juga menunjukkan bagaimana Jokowi mungkin merasa bahwa ya makin lama dia makin disepikan atau tidak lagi didukung tuh. Tetapi tetap dia masih punya peralatan tuh, yaitu kemampuan dia untuk mengatur risiko politik pada beberapa tokoh kan, menempatkan risiko politik pada beberapa tokoh. Tapi saya kira itu nggak akan berjalan lama karena yang terjadi adalah degradasi terus menerus dan profil Pak Jokowi terutama kemarin itu yang gagal untuk mendeklarasikan Prabowo di depan publik itu juga satu bukti bahwa mental Jokowi juga rapuh sebetulnya tuh atau kemampuan dia untuk memastikan apakah yang merupakan keinginan dia itu dibatalkan oleh kenyataan. Ya, tapi saya pikir begini ya, meskipun itu tadi konsekuensinya kan kalau secara undang-undang kalau ada partai politik itu menerima aliran dana dari tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi kan gitu, itu dia bisa dibubarkan atau minimal dibekukan gitu ya, Bung Rocky. Ya, Tapi saya kira ini kalau dalam kasus Nasdem yang nggak sampai sejauh itu, apalagi prosesnya sekarang terlalu mepet kan dengan pendek proses ya. tahapan pilpres yang sudah berjalan begitu ya. Jadi tidak lebih ini sebenarnya ya karena Anies sudah tidak bisa lagi ditersangkakan, Caimin juga seperti yang hasil ngupingnya Pak Mahfud MD juga katanya nggak akan bisa kena juga. Jadi ya harus dicari orang-orang sekitar mereka itu, terutama dari partai-partai pendukungnya. Jadi saya kira kita nggak perlu kaget nanti kalau mungkin kena giliran yang sekarang masih ada di kabinet, PKB misalnya akan jadi sasaran gitu. Itu semacam siasat terakhir dari istana. Yes. Dan saya nggak lihat, tidak akan melihat bahwa siasat ini akan berhasil. Hmm. Kalaupun siasat itu dilakukan, yang adalah perlawanan rakyat. Karena kedudukan Anies sebetulnya sudah masuk di dalam satu tahap bahwa dia tidak mungkin lagi dibatalkan. Itu Ya. intinya. Karena dukungan otentik udah ada tuh. Kendati elektabilitasnya mungkin belum sebanding Prabowo atau Ganjar. Tetapi dalam banyak hal orang merasa bahwa kecenderungan orang untuk memilih Anies itu makin lama makin makin ya makin prospektif kira-kira begitu tuh. Hmm. Walaupun sebagian merasa bahwa ya terpaksa dia mesti milih Anies karena yang lain tidak
menimbulkan kesan ada perubahan kan. Jadi Ya. itu sebetulnya minus malum. Nah Jokowi tidak mungkin mencegah itu. Lain kalau Anies datang dari satu tradisi berpolitik yang feodal, itu orang menganggap oke, Anies nggak perlu dipilih. Itu lain sebetulnya keadaannya kalau Caimin ternyata masih ada jejak yang masih tidak dilakukan secara hukum, itu juga nggak terdapat. Jadi sudah final atau paling nggak publik tidak akan lagi mempersoalkan apakah Anies dan Caimin itu perubahan atau bukan. Yang orang persoalkan sekarang adalah Gibran. Dan dalam perbandingan etika politik, Anies dan Caimin itu lolos. Nah Gibran yang melecehkan demokrasi. Ya, jadi kehadiran Gibran ini secara tidak langsung justru menguntungkan Anies dan Caimin ya, Bung Rocky ya. Iya, karena dalam perbandingan etik itu ya jelas kelakuan Jokowi dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan Anies mengambil Caimin dan meninggalkan AHY. Kan dalam perbandingan itu orang lihat bahwa ya lebih buruk Gibran lah. Maka terjadi semacam pemulihan, walaupun pemulihan itu tidak absolut, tapi dalam politik kan nggak ada yang harus absolut. Ya, bahkan juga dengan Ganjar pun juga begitu ya. Ganjar juga dapat benefit juga, ini dapat keuntungan juga gitu. Ya, PDIP juga begitu kan. PDIP membaca dengan jeli bahwa publik akhirnya sinis pada Gibran. Dan sinis pada Gibran artinya tidak percaya pada Jokowi kan. Dan PDIP sebetulnya yang paling saya kira diuntungkan dengan proses semacam ini. PDIP akan bilang, nah lu lihat aja tuh kan kelakuannya si Jokowi yang adalah kader kita tuh. Makin ngaco dia tuh. Kira-kira begitu bahasa batinnya Ibu Mega tuh. Nah karena itu konsolidasi PDIP makin bagus kalau PDIP secara resmi dalam proposal kita lepaskan Gibran, lepaskan Jokowi dengan cara yang lebih formal. Itu deklarasikan pencabutan kartu anggota Jokowi dan Gibran. Itu pasti PDIP akan dapat dukungan luar biasa. Dan dukungan itu yang akan memulihkan nama PDIP. Ya, tapi sebaliknya kalau kemudian PDIP tidak melakukan semacam itu ya PDIP tidak akan dapat benefit apa-apa dari peristiwa munculnya Gibran di deklarasi kemarin itu. Betul, jadi kalau PDIP hanya sekedar ya, kirim-kirim sinisme itu publik merasa bahwa Anda sebetulnya cemburu dong pada Gibran kan. Kan mestinya PDIP secara lantang mengatakan itu pelanggaran etis, itu pelanggaran disiplin partai itu. Jadi itu yang tunggu publik. Jadi selama PDIP mendua dalam soal itu, ya dianggap PDIP sebetulnya ya partai yang oportunis juga tuh. Dan itu PDIP akan kehilangan dukungan dari anak-anak muda justru. Yes. Saya kira kalau kita ngambil analogi pertandingan sepak bola ini sebenarnya injury time ya Bung Rocky ya. Siapa yang bisa mengambil memanfaatkan waktu yang tersisa dia yang akan memenangkan pertandingan. Begitu ya. Iya, begitu sebetulnya dan mumpung apa namanya nih kipernya kakinya udah lunglai satu kan. Jadi sebetulnya PDIP mesti ambil inisiatif supaya dalam injury time ini moral dari pemain-pemain PDIP itu dinaikkan dong, diimpose ke atas itu, dikasih booster moral tuh. Ya. Nah, itu sebetulnya kita tunggu dan satu-satunya yang bagus sebetulnya kalau hari-hari ini PDIP mengumumkan tadi pembatalan pencabutan kartu anggota Gibran dan Jokowi dan Nasdem juga mencabut satu menterinya dari kita. Nah, yang terjadi itu pasti game changernya itu akan membuat kita terbelalak nanti itu. Oh, itu akibatnya tuh. Jadi Jokowi akan terima akibat dari dua pihak, dari Nasdem dan dari PDIP. Bayangkan misalnya kalau itu dilakukan, itu lumpuhlah mental Pak Jokowi itu. Yes. Ini bukan kita anjurkan, tapi ini kemasuk akalan ini dipertimbangkan dong oleh Nasdem dan PDIP. Yeah. Dan tapi satu hal yang mesti kita syukuri bahwa Pilpres 2024 makin menarik ya. Iya makin menarik karena makin ngaco itu. Oke, baik Bung Rocky. Terima kasih Bung Rocky, tetap 0% ya. Ya ini dasar supaya tidak ngaco tuh 0%.